Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan menyusuri celah-celah dinding rumah kayu milik Dennis. Suara daun bambu yang saling bergesekan terdengar seperti bisikan lirih yang tak jelas arah dan maknanya. Di dalam rumah kecil yang nyaris roboh itu, Dennis duduk termenung di kursi reyot, menatap lantai dengan mata kosong. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip, seolah ikut merasakan beban hidup yang menekan pria itu. Dennis menghela napas panjang. Sudah hampir 2 tahun ia mencoba berbagai cara untuk menghidupi keluarganya. Dari jadi kuli bangunan, buruh angkut di pasar, sampai berjualan gorengan keliling, semuanya berakhir sama, gagal. Uang yang didapat tak pernah cukup, bahkan untuk makan sehari-hari. Di sudut ruangan, istrinya sedang menidurkan anak pertama mereka, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun yang kurus, dengan mata polos yang masih belum mengerti kerasnya dunia. "Mas, besok kita makan apa?" tanya istrinya pelan, suaranya nyaris berbisik. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti hantaman keras di dada Dennis. Ia tak menjawab, bukan karena tak mau, tapi karena memang tak punya jawaban. Perutnya sendiri sudah kosong sejak pagi. Hanya segelas air putih yang mengganjal. Ia menelan ludah, menahan rasa lapar yang semakin menjadi. Matanya lalu tertuju pada anaknya. Bocah itu tertidur lelap, memeluk bantal tipis yang sudah usang. Wajahnya terlihat damai, terlalu damai untuk kehidupan yang mereka jalani. Dennis menunduk. Rasa bersalah menggerogoti hatinya. Sebagai kepala keluarga, ia merasa gagal. Benar-benar gagal. Malam semakin larut. Suara jangkrik mulai mendominasi kesunyian. Namun entah kenapa, Dennis merasa ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada yang memperhatikan. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Matanya menyapu setiap sudut ruangan. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Namun perasaan itu tidak hilang. Justru semakin kuat. Hawa dingin tiba-tiba menyelinap masuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Padahal semua jendela tertutup rapat. Dennis merapatkan jaket tipisnya. Perasaan saja. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun tepat saat ia hendak bangkit, krek, suara itu terdengar jelas. Seperti langkah kaki. Dari luar rumah, Dennis terdiam. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke arah pintu. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terdengar lagi. Krek, krek. Perlahan. Mendekat. Dennis berdiri. Langkahnya berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Namun rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Ia berjalan mendekati pintu. Tangannya gemetar saat hendak membuka. Dan saat pintu itu berderit perlahan. Kosong. Hanya gelap malam yang menyambut. Namun tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang melewati tubuhnya. Dan di sela hembusan itu, ia seperti mendengar sesuatu. Bisikan. Sangat pelan. Namun jelas. Kalau ingin kaya, datanglah. Dennis membeku. Matanya membelalak. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari sumber suara. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan kesunyian. Namun anehnya, bisikan itu terus terngiang di kepalanya. Berulang-ulang. Seolah menempel. Kalau ingin kaya, datanglah. Dennis menelan ludah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, harapan muncul di dalam hatinya. Namun ia tak sadar bahwa malam itu bukan harapan yang datang, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang akan menuntut harga, yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam itu, Dennis tidak pernah benar-benar tenang. Bisikan itu terus terngiang di kepalanya. Kalau ingin kaya, datanglah. Awalnya ia mencoba mengabaikan. Ia menganggap itu hanya halusinasi karena lapar dan tekanan hidup. Tapi semakin ia menolak, suara itu justru semakin sering muncul, terutama saat malam tiba. Dan anehnya,
Suara itu mulai memberi arah. Ke utara, lewat kebun bambu, temui aku. Dennis mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Beberapa malam ia terbangun tiba-tiba, berdiri di depan pintu tanpa sadar sejak kapan ia berjalan. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya keluar. Hingga akhirnya, pada satu malam Jumat Kliwon, ia menyerah. Langit tampak gelap tanpa bintang. Angin malam terasa dingin menusuk tulang. Istrinya dan anaknya sudah tertidur pulas. Tidak menyadari Dennis diam-diam keluar rumah. Langkahnya pelan, tapi pasti. Seolah ia sudah tahu kemana harus pergi. Ia melewati jalan tanah desa yang sepi, lalu masuk ke arah kebun bambu yang jarang dilewati warga. Tempat itu dikenal angker. Tak sedikit orang mengaku mendengar suara aneh dari sana. Namun malam itu, Dennis tidak peduli. Bisikan itu seperti menjadi penuntunnya. Semakin dalam ia masuk, suara bambu berderi tertiup angin terdengar seperti tawa pelan yang mengerikan. Krek, krek. Tiba-tiba, ia melihat cahaya. Samar-samar, berwarna kekuningan. Dari sebuah gubuk tua yang nyaris tersembunyi di tengah rimbunnya bambu. Dennis berhenti. Napasnya tertahan. Perasaannya campur aduk. Takut, tapi juga penasaran. Dan sebelum ia sempat berpikir panjang, masuklah. Suara itu kembali terdengar. Kali ini, bukan dari dalam kepalanya, melainkan dari dalam gubuk itu. Dennis menelan ludah. Dengan langkah gemetar, ia mendekat. Pintu gubuk itu terbuka sedikit, mengeluarkan cahaya lampu minyak yang redup. Perlahan, ia mendorongnya. Kret! Pintu terbuka. Di dalamnya, seorang pria tua duduk bersila. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan rambutnya panjang berantakan. Matanya tajam, menatap langsung ke arah Dennis seolah sudah menunggunya sejak lama. Aroma menyengat langsung menusuk hidung Dennis. Bau dupa bercampur sesuatu yang amis. Di sekeliling ruangan, terdapat berbagai benda aneh. Tulang belulang kecil, kain hitam, dan mangkuk berisi cairan merah gelap. Dennis mundur satu langkah. Namun pria tua itu tersenyum. Senyum yang tidak wajar. Sudah lama aku menunggumu, Dennis. Jantung Dennis seperti berhenti sesaat. Bapak, kenal saya? Suaranya bergetar. Pria tua itu tertawa kecil. Orang yang putus asa selalu mudah ditemukan. Dennis terdiam. Seolah semua isi hatinya terbaca tanpa perlu ia bicara. Pria tua itu lalu mengambil segenggam sesuatu dari mangkuk di depannya. Lalu menjatuhkannya kembali perlahan. Plok, plok. Suara cairan itu terdengar kental. Mau kaya? Tanyanya tiba-tiba. Dennis menatapnya. Pertanyaan itu sederhana, tapi berat. Sangat berat. Ia teringat istrinya. Ia teringat anaknya yang kelaparan. Ia teringat semua kegagalannya. Dan tanpa sadar, kepalanya mengangguk pelan. Pria tua itu tersenyum lebar. Bagus. Ia lalu menunjuk ke arah luar. Buka usaha, bakso. Dennis mengernyit. Bakso? Ya. Jawabnya tenang. Aku akan buat daganganmu laris. Selalu ramai. Orang akan ketagihan. Mata Dennis mulai berbinar. Harapan itu terasa nyata. Namun sebelum ia sempat tersenyum, pria tua itu melanjutkan kalimatnya. Dengan suara yang lebih dalam, lebih dingin, lebih menyeramkan. Namun, ruangan itu tiba-tiba terasa lebih gelap. Api lampu minyak bergetar hebat. Dan pria tua itu menatap lurus ke mata Dennis. Semua ada harganya. Dennis menelan ludah. Ha! Harga apa, Pak? Pria tua itu tersenyum perlahan. Lalu berbisik. Pelan. Tapi cukup untuk membuat darah Dennis seolah berhenti mengalir. Yang paling berharga dalam hidupmu. Hening. Tak ada suara. Hanya detak jantung Dennis yang menggema di telinganya sendiri. Dan entah kenapa, bayangan anaknya tiba-tiba muncul di pikirannya. Wajah polos itu. Senyum kecilnya. Suara tawanya. Dennis mundur perlahan. Seakan mulai mengerti.
Ke arah mana semua ini akan berjalan? Namun pria tua itu kembali tertawa pelan. Seolah tahu, Dennis tidak akan benar-benar pergi. Karena bagi orang yang sudah putus asa, pilihan bukan lagi tentang benar atau salah, melainkan tentang bertahan atau hancur perlahan. Dan malam itu, tanpa Dennis sadari, ia sudah melangkah terlalu jauh. Hening menyelimuti gubuk tua itu. Dennis berdiri kaku. Napasnya terasa berat. Kata-kata pria tua tadi masih terngiang jelas di telinganya. Yang paling berharga dalam hidupmu. Ia tahu. Ia sangat tahu. Namun ia mencoba menyangkal. Saya nggak punya apa-apa, Pak. Ucap Dennis terbata, mencoba mencari celah. Saya orang miskin. Pria tua itu tersenyum tipis. Senyum yang perlahan berubah menjadi seringai. Miskin harta, bukan berarti miskin segalanya. Ia lalu bangkit perlahan dari duduknya. Tubuhnya yang kurus tampak lebih tinggi dari yang Dennis bayangkan. Bayangannya jatuh panjang di dinding, bergerak aneh mengikuti cahaya lampu minyak yang bergoyang. Pria itu melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Dennis bisa mencium bau busuk dari napasnya, bau seperti daging yang membusuk. Anak pertamamu, bisiknya pelan. Dek! Jantung Dennis seperti dihantam keras. Ia langsung mundur. Jangan, Pak! Suaranya gemetar. Itu anak saya satu-satunya. Pria tua itu tidak marah. Ia justru tertawa kecil. Semua orang bilang begitu di awal. Dennis menggeleng cepat. Tidak, saya tidak akan melakukan itu. Suasana mendadak berubah. Api lampu minyak tiba-tiba membesar, lalu mengecil lagi. Angin berputar di dalam gubuk meski tak ada jendela terbuka. Dan suara-suara aneh mulai terdengar. Tangisan. Pelan. Seperti suara anak kecil. Dennis membeku. Matanya membelalak. Dengar itu? Tanya pria tua itu santai. Tangisan itu semakin jelas. Seperti berasal dari sudut ruangan. Dennis menoleh perlahan. Dan di sana, sekilas, ia melihat bayangan kecil. Duduk memeluk lutut. Dengan kepala tertunduk. Tubuhnya penuh luka. Dennis tersentak mundur. Apa itu? Suaranya nyaris tak keluar. Pria tua itu mendekat ke telinganya. Orang-orang yang datang sebelum kamu. Darah Dennis terasa dingin. Kamu pikir, kamu satu-satunya yang putus asa? Tangisan itu berubah menjadi rintihan. Dan bayangan-bayangan lain mulai muncul di sudut gelap gubuk. Lebih banyak, lebih dekat. Mereka semua menatap Dennis dengan mata kosong, dengan tubuh yang rusak. Dennis menutup telinganya. Cukup, cukup. Pria tua itu tiba-tiba membentak. Ini harganya. Semua suara langsung hilang. Mencekam. Dennis terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Pria tua itu kembali duduk santai, seolah tak terjadi apa-apa. 1 nyawa, untuk kekayaan tanpa batas, ucapnya datar. Dennis gemetar. Air matanya mulai jatuh. Ia teringat anaknya. Suara tawanya. Cara ia memanggil, ayah. Semua itu berputar di kepalanya. Apa? Tidak ada cara lain? Tanya Dennis lirih. Pria tua itu menggeleng pelan. Tidak ada. Ia lalu menatap Dennis tajam. Dan ingat. Suaranya kini lebih dalam. Lebih berat. Kalau kamu sudah menerima, kamu tidak bisa mundur. Dennis mengangkat wajahnya perlahan. Maksudnya? Pria tua itu tersenyum. Kalau kamu mencoba kabur. Lampu minyak tiba-tiba padam. Gelap. Total. Dan di dalam kegelapan itu, suara pria tua itu bergema. Lebih dari 1 arah. Lebih dari 1 suara. Maka yang akan diambil, bukan hanya anakmu. Dennis terdiam. Tubuhnya tak bisa bergerak. Napasnya tercekat. Perlahan, lampu kembali menyala. Pria tua itu masih di tempatnya. Tersenyum, seolah menunggu jawaban. Dennis menunduk.
Air matanya jatuh ke lantai tanah. Di dalam hatinya, terjadi perang besar antara seorang ayah dan seorang pria yang sudah terlalu lama dihancurkan oleh kemiskinan. Waktu terasa berhenti. Detik demi detik berlalu. Hingga akhirnya, dengan suara nyaris tak terdengar. "Kalau saya lakukan, kapan?" Pria tua itu tersenyum lebar. Seolah sudah tahu jawabannya sejak awal. Malam Jumat Kliwon berikutnya, ia lalu mengambil sebuah benda kecil dari balik kain hitam. Sebuah jimat, berwarna gelap, dan berbau anyir. "Mulai besok, buka usahamu." Dennis menerima jimat itu dengan tangan gemetar. Dan saat benda itu menyentuh kulitnya, ia merasakan sesuatu dingin, menusuk, seperti ada yang masuk ke dalam tubuhnya. Pria tua itu tertawa pelan. "Selamat, Dennis. Jalanmu menuju kaya sudah terbuka." Dennis tidak menjawab. Ia hanya berdiri, dengan hati yang sudah mulai retak. Tanpa ia sadari, keputusan itu adalah awal dari kehancuran yang tidak akan pernah bisa ia hentikan. Pagi itu terasa berbeda. Dennis bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya terasa aneh, lebih ringan, tapi juga dingin. Seperti ada sesuatu yang menempel di dalam dirinya sejak malam pertemuannya dengan pria tua itu. Jimat hitam itu masih ia genggam. Entah kenapa, ia tak berani melepaskannya. Di luar, istrinya sudah menyiapkan air panas seadanya. "Mas, tumben bangun pagi?" tanya istrinya sambil tersenyum kecil, meski kelelahan jelas terlihat di wajahnya. Dennis hanya mengangguk pelan. "Aku mau coba usaha, jualan bakso." Istrinya terkejut. "Bakso? Tapi kita nggak punya modal." Dennis terdiam sesaat, lalu perlahan membuka telapak tangannya. Di sana, ada beberapa lembar uang. Banyak, lebih banyak dari yang pernah ia pegang selama ini. Istrinya membelalak. "Ini dari mana, Mas?" Dennis tak langsung menjawab. Ia sendiri tidak tahu pasti. Uang itu seperti tiba-tiba ada. Namun satu hal yang ia tahu, semua ini berkaitan dengan perjanjian semalam. "Rezeki," jawab Dennis singkat, menghindari tatapan istrinya. Hari itu juga, Dennis mulai menyiapkan gerobak sederhana di depan rumahnya. Dengan sisa tenaga dan semangat yang entah datang dari mana, ia meracik kuah, mie, dan bahan-bahan seadanya. Namun, ada satu hal yang berbeda. Dagingnya. Dennis menatap potongan daging mentah di hadapannya. Warnanya lebih merah dari biasanya. Lebih segar, namun juga lebih pekat. Seperti bukan daging biasa. Ia terdiam. Hatinya berdebar. Tapi suara dalam kepalanya kembali muncul. "Masak." Dennis menelan ludah. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mulai mengolahnya. Siang harinya, gerobak bakso Dennis resmi dibuka. Awalnya sepi, tak ada satupun pembeli. Dennis duduk diam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun tiba-tiba, seorang pria lewat, berhenti. "Mang, bakso ya?" Dennis mengangguk cepat. "Iya, Pak, silakan." Pria itu duduk. Mangkuk pertama pun disajikan. Dennis memperhatikan dengan tegang saat pria itu menyuapkan bakso ke mulutnya. Dan dalam hitungan detik, mata pria itu membelalak. "Ini enak banget." Suara itu cukup keras hingga menarik perhatian orang lain yang lewat. Satu orang datang, lalu dua, lalu 5. Dalam waktu singkat, gerobak Dennis mulai dikerubungi pembeli. Suara sendok beradu dengan mangkuk, tawa pelanggan, dan pujian demi pujian terus mengalir. Belum pernah makan bakso seenak ini. Kuahnya beda banget. Dagingnya kenyal, tapi lembut. Dennis hanya berdiri kaku di balik gerobaknya. Tak percaya, namun juga tak sepenuhnya senang. Karena di balik semua itu, ada rasa aneh yang mengganggu. Menjelang sore, dagangannya habis total. Tak tersisa satu butir pun. Istrinya datang menghampiri dengan wajah penuh haru. "Mas, ini luar biasa."
Denis tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia membawa pulang uang dalam jumlah besar. Namun saat malam tiba, hal aneh mulai terjadi. Saat Denis mencuci peralatan di dapur, ia mencium bau amis, sangat amis. Padahal semua sudah bersih. Ia mengerutkan kening, lalu menoleh ke arah panci kuah. Kosong. Namun, ia seperti melihat sesuatu di dalamnya. Bayangan. Sekilas. Seperti wajah. Denis langsung menutup panci itu keras-keras. Napasnya memburu. Cuma perasaan, gumamnya. Namun saat ia menoleh ke arah pintu dapur, ia melihat anaknya berdiri di sana. Diam. Menatapnya. Dengan wajah tanpa ekspresi. Kamu belum tidur?" tanya Denis mencoba biasa. Anak itu tidak menjawab. Hanya menatap. Lama. Terlalu lama. Hingga akhirnya ia berbalik dan berjalan pelan menuju kamar. Denis menghela napas. Tapi entah kenapa, tatapan anaknya barusan terasa berbeda. Dingin. Kosong. Seolah bukan tatapan seorang anak kecil. Malam itu, Denis tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara. Enak, enak, enak. Seperti suara orang-orang yang makan, bercampur dengan tangisan kecil. Sangat pelan, namun cukup untuk membuat jantungnya berdebar kencang. Denis membuka mata. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke arah tempat tidur anaknya. Masih ada. Masih tidur. Namun di dalam hatinya, perasaan takut mulai tumbuh. Karena ia tahu, kesuksesan ini baru permulaan. Dan harga sebenarnya belum dibayar. Kesuksesan Denis datang terlalu cepat. Dalam hitungan hari, warung baksonya yang dulu sepi kini selalu dipadati pembeli. Bahkan orang-orang dari desa sebelah mulai berdatangan hanya untuk mencicipi bakso paling enak, yang katanya bikin ketagihan. Namun, tidak semua orang merasa senang. Istrinya mulai merasakan sesuatu yang janggal. Setiap hari, Denis pulang dengan uang banyak, tapi sikapnya berubah. Lebih pendiam, lebih dingin, dan yang paling aneh, setiap malam, tepat saat semua orang terlelap, Denis selalu bangun diam-diam, lalu keluar rumah. Awalnya istrinya mencoba tidak curiga. Mungkin cari bahan dagangan, pikirnya. Namun suatu malam, ia terbangun dan melihat Denis kembali masuk ke dalam rumah. Dengan langkah pelan, membawa sesuatu, dibungkus kain hitam. Istrinya pura-pura tidur. Namun dari celah matanya, ia melihat Denis masuk ke dapur. Lalu, plok! Suara sesuatu dijatuhkan, disusul suara air mengalir. Dan bau amis, sangat amis, lebih kuat dari biasanya. Istrinya menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Namun ia tidak berani bergerak. Hingga akhirnya, suara itu berhenti, dan Denis kembali ke kamar. Seolah tidak terjadi apa-apa. Pagi harinya, istrinya mencoba memeriksa dapur. Semua terlihat normal, terlalu normal. Namun saat ia membuka tempat penyimpanan daging, tangannya gemetar. Daging di dalamnya berbeda, warnanya lebih gelap, seratnya aneh, dan saat ia menyentuhnya, dingin. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Istrinya langsung menarik tangannya. Perasaannya tidak enak, sangat tidak enak. "Mas," panggilnya saat Denis sedang bersiap berjualan. Denis menoleh. "Ada apa?" "Dagingnya. Beli dari mana?" Denis terdiam sejenak, terlalu lama, hingga membuat suasana menjadi canggung. "Dari kenalan," jawabnya singkat. "Kenalan siapa?" Denis langsung memotong. "Kamu nggak usah banyak tanya." Nada suaranya dingin, berbeda dari biasanya. Istrinya terdiam. Hatinya mulai diliputi ketakutan. Malam berikutnya, rasa penasaran itu tidak bisa lagi ia tahan. Saat Denis kembali keluar diam-diam, istrinya memutuskan mengikuti.
Dengan langkah pelan, ia berjalan di belakang suaminya, melewati jalan desa yang gelap, hingga akhirnya masuk ke arah kebun bambu. Jantungnya berdegup kencang. Tempat itu dikenal angker. Namun Dennis terus berjalan. Tanpa ragu, seolah sudah hafal jalannya. Istrinya mengikut dari kejauhan. Hingga akhirnya, ia melihat sesuatu. Sebuah gubuk tua, dengan cahaya redup di dalamnya. Dennis masuk. Beberapa saat kemudian, terdengar suara pelan, seperti percakapan. Namun, ada suara lain. Suara yang membuat darahnya terasa membeku. Tangisan. Tangisan anak kecil. Istrinya menutup mulutnya. Air matanya mulai jatuh. Perlahan, ia mendekat. Mencoba mengintip dari celah dinding gubuk. Dan saat ia melihat ke dalam, matanya membelalak. Tubuhnya gemetar hebat. Di dalam sana, Dennis berdiri di hadapan pria tua itu. Dan di lantai, ada sesuatu yang dibungkus kain hitam, yang bergerak pelan, seperti masih hidup. Tangisan itu semakin jelas. "Ayah, jangan!" Istrinya mundur perlahan. Napasnya tercekat, air matanya mengalir deras. Ia ingin berteriak, namun suaranya hilang. Yang ia tahu sekarang hanya satu: suaminya menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Dan sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Malam Jumat Kliwon itu akhirnya tiba. Langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus dingin, membawa suasana yang terasa tidak wajar. Desa yang biasanya sunyi kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah semua makhluk hidup memilih bersembunyi. Di dalam rumah kecilnya, Dennis duduk diam. Matanya kosong. Di tangannya, jimat hitam itu kembali ia genggam erat. Sementara di sudut ruangan, anaknya tertidur pulas di pangkuan sang ibu. Istrinya tidak bisa berkata apa-apa. Sejak malam ia melihat kejadian di gubuk itu, hatinya hancur. Ia tahu, malam ini adalah malam yang disebut oleh pria tua itu. Malam pengorbanan. "Mas." Suaranya bergetar. Dennis tidak menjawab. "Jangan lakukan ini." Air matanya jatuh. "Kita bisa cari cara lain. Kita bisa hidup miskin. Tapi jangan anak kita." Dennis menutup mata. Tangannya mengepal. Suara istrinya seperti pisau yang menusuk hatinya. Namun di dalam kepalanya, suara lain terdengar lebih kuat. "Kamu sudah berjanji." Dennis membuka mata. Tatapannya berubah. Lebih dingin. Lebih kosong. "Sudah terlambat," ucapnya pelan. Istrinya menggeleng histeris. "Belum. Kita bisa pergi dari sini. Kita tinggalkan semuanya." Dennis berdiri perlahan. Langkahnya berat, namun pasti. Ia mendekati anaknya. Bocah itu terbangun perlahan. "Yah, mau kemana?" tanyanya polos. Suara itu hampir membuat Dennis runtuh. Namun pria itu menahan diri. Tangannya gemetar saat menggendong anaknya. "Ayah ajak jalan, sebentar," ucapnya dengan suara yang nyaris pecah. Istrinya langsung memeluk kaki Dennis. "Jangan bawa dia, tolong." Tangisnya pecah. Namun Dennis tidak berhenti. Ia melepaskan pelukan itu perlahan dan berjalan keluar rumah. Langkah demi langkah, menuju kegelapan. Perjalanan menuju kebun bambu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin berhembus kencang. Suara daun bambu bergesekan terdengar seperti jeritan. Anak itu memeluk leher Dennis. "Yah, aku takut." Dennis menutup mata sejenak. Air matanya jatuh. Tanpa suara, namun langkahnya tidak berhenti. Gubuk itu sudah menunggu. Cahaya redup dari dalamnya tampak lebih terang dari biasanya. Seolah menyambut. Saat Dennis masuk, pria tua itu sudah duduk di tempatnya. Tersenyum. "Bagus, kamu datang." Dennis tidak menjawab. Ia hanya berdiri, dengan anaknya di pelukan. Pria tua itu lalu berdiri perlahan. Matanya menatap lurus ke arah bocah itu. Cantik, murni,
Sempurna, gumamnya. Anak itu mulai menangis. Yah, pulang, yah. Denis gemetar. Seluruh tubuhnya ingin berhenti. Namun jimat di tangannya terasa panas. Seolah memaksa. Pria tua itu mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba, pintu gubuk tertutup sendiri. Brak, angin berhenti. Tinggi, mencekam. Letakkan dia. Perintah pria tua itu. Denis tidak bergerak. Namun suara di kepalanya kembali muncul. Lebih keras. Lebih memaksa. Lakukan. Dengan napas terputus-putus, Denis akhirnya berlutut. Perlahan, ia meletakkan anaknya di atas tikar tua. Tangisan bocah itu menggema di ruangan sempit itu. Yah, jangan tinggalin aku. Denis menunduk. Tak sanggup melihat. Pria tua itu mulai membaca mantra. Bahasa yang tidak dimengerti. Namun setiap kata terasa berat. Seperti menarik sesuatu dari dunia lain. Lampu minyak bergoyang hebat. Bayangan di dinding mulai bergerak sendiri. Tangisan anak itu semakin keras. Ayah! Dan di saat itu, hati Denis hancur sepenuhnya. Namun semuanya sudah terlambat. Mantra itu mencapai puncaknya. Angin berputar di dalam ruangan. Dan tiba-tiba, tangisan itu berhenti. Total. Denis perlahan mengangkat kepalanya. Matanya kosong. Di depannya, tubuh anaknya terbaring diam. Tak bergerak, tak bersuara. Pria tua itu tersenyum puas. Perjanjian selesai. Denis tidak bereaksi. Ia hanya menatap. Dengan jiwa yang seolah ikut mati bersama anaknya. Malam itu, sesosok ayah kehilangan segalanya. Bukan karena kemiskinan, tapi karena pilihan. Dan dari balik kegelapan, sesuatu yang lain baru saja bangkit. Menunggu untuk menagih lebih banyak lagi. Sejak malam itu, Denis tidak pernah benar-benar kembali menjadi dirinya sendiri. Pagi setelah kejadian di gubuk, ia pulang dengan langkah gontai. Pakaiannya kotor, wajahnya pucat, dan matanya kosong, seolah jiwanya tertinggal di tempat yang tak seharusnya. Istrinya langsung menghampiri. Anak kita mana, Mas? Denis diam, tak menjawab, hanya melewati istrinya, dan masuk ke dalam rumah. Mas! Teriak istrinya histeris. Namun Denis tetap berjalan, duduk di sudut ruangan, dan menatap kosong ke lantai. Tangis istrinya pecah. Rumah kecil itu dipenuhi suara kehilangan. Namun anehnya, tak ada penyesalan yang terlihat jelas di wajah Denis. Hanya kehampaan. Dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang perlahan mulai tumbuh. Hari itu juga, Denis tetap berjualan. Seolah tidak terjadi apa-apa. Dan seperti sebelumnya, warung baksonya kembali dipenuhi pembeli. Namun kali ini, lebih ramai, lebih gila. Orang-orang datang berbondong-bondong. Antreannya lebih panjang dari biasanya. Dan semua mengatakan hal yang sama. Rasanya makin enak. Makin nagih. Ada yang beda, tapi enak banget. Denis hanya melayani, tanpa ekspresi. Namun di balik itu, ada sesuatu yang berubah. Di dapur kecilnya, ia mulai mengolah daging dengan cara yang berbeda. Lebih hati-hati, lebih menghargai. Dan saat ia menggiling daging itu, sesekali ia berhenti, seolah mendengar sesuatu. Suara kecil, sangat pelan. Ayah! Denis langsung menghentikan tangannya, menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Namun suara itu terasa dekat, sangat dekat. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan pekerjaannya, seolah memilih untuk tidak peduli. Sementara itu, para pelanggan mulai mengalami hal aneh. Seorang pria yang makan bakso Denis malam itu bermimpi. Ia melihat seorang anak kecil duduk di sudut ruangan, menangis dengan tubuh penuh luka. Om, jangan dimakan, bisiknya. Pria itu terbangun dengan keringat dingin. Namun keesokan harinya,
ia tetap datang lagi. Seolah tidak bisa berhenti. Hal yang sama terjadi pada banyak orang. Mimpi buruk, penampakan, suara tangisan. Namun anehnya, semakin mereka takut, semakin mereka ingin kembali. Seolah ada sesuatu dalam bakso itu yang mengikat mereka. Di rumah, istri Dennis semakin hancur. Anaknya hilang tanpa jejak. Dan Dennis berubah menjadi orang asing. Suatu malam, ia memberanikan diri masuk ke dapur saat Dennis tidak ada. Ia membuka tempat penyimpanan daging. Dan saat itu, ia mencium bau yang sangat menyengat. Lebih kuat dari sebelumnya. Tangannya gemetar saat membuka penutupnya. Dan ketika ia melihat ke dalam, ia terjatuh. Tubuhnya lemas. Air matanya langsung mengalir deras. Di antara potongan daging itu, ada sesuatu kecil, dan sangat familiar. Seperti potongan tubuh manusia. Istrinya menutup mulutnya, menahan jeritan. Pikirannya langsung teringat pada anaknya. Tidak mungkin, gumamnya. Namun hatinya tahu. Ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di luar, Dennis sedang melayani pembeli dengan wajah datar. Namun saat seorang anak kecil lewat di depan gerobaknya, Dennis berhenti, menatap. Lama, terlalu lama. Senyumnya perlahan muncul. Namun senyum itu bukan senyum seorang ayah, melainkan senyum seseorang yang telah kehilangan segalanya dan siap untuk kehilangan lebih banyak lagi. Malam itu, suara tangisan kembali terdengar di rumah itu. Lebih keras, lebih jelas, dan kali ini bukan hanya Dennis yang mendengarnya, istrinya juga. Dan dari balik kegelapan, sosok kecil itu mulai menampakkan diri dengan mata kosong dan tubuh yang tak lagi utuh. Kutukan itu kini benar-benar hidup. Sejak malam itu, desa kecil tempat Dennis tinggal tidak pernah benar-benar tenang lagi. Awalnya hanya 1-2 orang yang mengaku mengalami hal aneh setelah makan bakso Dennis. Namun lama-kelamaan, semakin banyak, semakin sering, dan semakin mengerikan. Seorang ibu yang baru saja makan bakso bersama keluarganya, tiba-tiba terbangun di tengah malam. Ia mendengar suara langkah kecil di dalam rumahnya. Tap, tap, tap. Seperti kaki anak kecil. Ia mengira itu anaknya. Namun saat ia membuka pintu kamar, lorong rumahnya gelap, sepi, tak ada siapa-siapa. Namun suara itu tetap ada. Lebih dekat. Tap, tap, tap. Ia menelan ludah. Siapa di sana? Tak ada jawaban. Hingga akhirnya, ia melihat sesuatu di ujung lorong. Sosok kecil, berdiri diam, dengan kepala tertunduk. Ibu, suara itu lirih. Wanita itu membeku. Perlahan, sosok itu mengangkat wajahnya. Dan saat itulah, wanita itu menjerit histeris. Wajah anak kecil itu hancur, matanya kosong, dan tubuhnya tidak utuh. Di tempat lain, seorang pemuda yang setiap hari makan bakso Dennis mulai kehilangan kewarasannya. Ia sering berbicara sendiri, menangis tanpa sebab, dan suatu malam, tetangganya mendengar ia berteriak keras dari dalam rumah. Saat didobrak, pemuda itu ditemukan di sudut ruangan, meringkuk, dengan wajah ketakutan. Dia datang, dia minta balik, ucapnya berulang-ulang. Siapa? Tanya warga panik. Pemuda itu menunjuk ke arah panci di dapurnya. Anak kecil itu, dia di situ, dia nangis. Namun saat dilihat, tak ada apa-apa. Kosong, tapi bau amis. Sangat menyengat. Kabar mulai menyebar. Tentang bakso Dennis. Tentang mimpi buruk. Tentang sosok anak kecil. Namun anehnya, warung Dennis tetap ramai. Bahkan semakin ramai. Seolah rasa takut itu tidak cukup kuat untuk menghentikan mereka. Atau, memang ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa berhenti. Di rumah Dennis sendiri, teror menjadi lebih nyata. Istrinya kini tidak pernah tidur nyenyak.
Setiap malam, ia mendengar suara tangisan. Dari dalam rumah, kadang dari dapur, kadang dari bawah tempat tidur, kadang dari dalam lemari. Ibu. Suara itu selalu sama. Suara anaknya. Suara yang dulu ia dengar setiap hari. Namun kini, penuh penderitaan. Suatu malam, ia memberanikan diri membuka lemari saat suara itu terdengar. Tangannya gemetar, napasnya tercekat, dan saat pintu lemari itu terbuka perlahan. Kreat, gelap, kosong. Namun tiba-tiba, sesuatu menarik tangannya dari dalam. Dingin. Kuat, ibu. Istrinya menjerit dan terjatuh ke belakang. Saat ia melihat ke dalam, sosok itu sudah ada di sana. Duduk, meringkuk, menatapnya, dengan mata kosong, dan tubuh yang penuh luka. Kenapa? Ibu diam saja? Tangisnya pecah. Ia merangkak mundur, tak sanggup melihat lebih lama. Sementara itu, Denis semakin jauh berubah. Ia tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya selalu muncul di saat yang tidak tepat. Ia mulai sering berbicara sendiri di dapur, seolah ada yang menemaninya. Tenang, nanti semua dapat bagian, gumamnya pelan. Kadang ia tertawa sendiri, kadang ia menangis. Namun keesokan harinya, ia tetap berjualan seperti biasa. Puncaknya terjadi pada suatu malam, saat seluruh desa mendengar sesuatu. Suara tangisan, bersamaan, dari berbagai arah. Anak kecil, banyak, sangat banyak. Warga keluar rumah, kebingungan, ketakutan. Dan saat mereka melihat ke arah warung bakso Denis, mereka melihat sesuatu. Di atas gerobak itu, berdiri sosok kecil. Bukan satu, tapi banyak, puluhan. Semuanya menatap ke arah warga, dengan wajah yang sama. Wajah anak kecil yang menderita. Dan di tengah-tengah mereka, ada satu sosok yang paling jelas. Anak Denis. Ia melangkah maju. Dan dengan suara yang menggema di seluruh desa, "Kami ingin pulang." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Lampu-lampu padam. Dan dalam kegelapan itu, jeritan mulai terdengar di mana-mana. Malam itu, desa itu berubah selamanya. Bukan lagi tempat yang tenang, melainkan tempat yang dihuni oleh mereka yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Dan semua itu berawal dari satu mangkuk bakso. Setelah malam teror itu, tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Warga desa mulai ketakutan. Bisikan tentang bakso Denis berubah menjadi tuduhan. Tentang tumbal, tentang daging manusia, tentang arwah anak-anak yang menuntut pulang. Pagi itu, sekelompok warga datang ke rumah Denis. Wajah mereka tegang. Sebagian membawa kayu, sebagian lagi hanya ingin memastikan kebenaran. "Denis, keluar kamu!" teriak salah satu warga. Tak ada jawaban. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Akhirnya, pintu didobrak. Brak. Warga masuk satu persatu. Dan saat mereka melangkah ke dalam, hawa dingin langsung menyelimuti. Bau amis, menyengat, seolah rumah itu sudah lama tidak dihuni manusia. "Cari dia!" teriak seseorang. Mereka menyebar. Hingga akhirnya, seseorang membuka pintu dapur dan menjerit, "Astagfirullah!" Warga lain langsung mendekat. Dan apa yang mereka lihat membuat semuanya membeku. Di atas meja dapur tergeletak potongan-potongan daging. Namun bukan daging biasa. Bentuknya terlalu jelas, terlalu manusia. Dan di sudut ruangan ada panci besar, masih hangat, dengan cairan merah pekat di dalamnya. Bau amisnya tak tertahankan. Beberapa warga langsung muntah. Yang lain mundur dengan wajah pucat. Ini bukan bakso," bisik seseorang dengan suara gemetar. Ini manusia." Tiba-tiba, krek, suara langkah terdengar dari belakang. Semua menoleh. Dan di sana, Denis berdiri,
di ambang pintu, dengan wajah pucat dan senyum tipis. "Sudah tahu, ya?" ucapnya pelan. Warga mundur. Beberapa mengangkat kayu. "Kamu, gila. Kamu kasih kami makan apa?" teriak seorang pria. Dennis tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kalian suka, kan?" jawabnya santai. "Kalian bilang enak. Kalian minta lagi." Suaranya semakin pelan, namun justru semakin menyeramkan. "Itu, anakku." Hening. Semua orang membeku. Beberapa langsung menjatuhkan kayu yang mereka pegang. Wajah mereka berubah. Dan bersalah. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Pintu-pintu terbanting sendiri. Lampu padam. Gelap. Dan dalam kegelapan itu, suara tangisan kembali terdengar. Namun kali ini, lebih dekat. Sangat dekat. "Kenapa, Ayah?" Dennis terdiam. Tubuhnya kaku. Perlahan, ia menoleh. Di belakangnya, sosok itu muncul. Anaknya, dengan tubuh yang tidak utuh, dan mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. Warga menjerit panik. Beberapa jatuh. Beberapa berlari keluar. Namun tak semua berhasil. Karena sosok-sosok lain mulai bermunculan. Dari dinding, dari lantai, dari kegelapan. Anak-anak kecil. Banyak. Sangat banyak. Semua menangis. Semua menatap Dennis. "Aku sudah bayar," teriak Dennis histeris. "Aku sudah kasih tumbal. Aku sudah lakukan semuanya." Namun suara itu dibalas dengan satu kalimat yang menggema dari segala arah. "Kami bukan milikmu." Tubuh Dennis mulai gemetar hebat. Jimat di tangannya tiba-tiba retak. Crack, crack, dan hancur. Seketika itu juga, Dennis jatuh berlutut. Seolah sesuatu yang selama ini menahannya dilepaskan. Dan kini, semua akibatnya datang bersamaan. Sosok anaknya melangkah mendekat. Pelan, namun pasti. "Kenapa, Ayah?" ulangnya. Dennis menangis. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. "Ayah salah, Nak. Ayah salah." Ia merangkak mundur. Namun tak ada tempat untuk lari. Karena semua sisi ruangan sudah dipenuhi oleh mereka. Sementara itu, di sudut ruangan, pria tua itu muncul. Tanpa ada yang menyadari sejak kapan. Berdiri, mengamati, dengan senyum tipis. "Perjanjian sudah selesai," ucapnya pelan. "Tapi konsekuensinya, belum." Dennis menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Kenapa?" "Aku sudah kasih yang kau minta." Pria tua itu tertawa kecil. "Kamu hanya membuka pintu." Suaranya berubah. Lebih dalam. Lebih menyeramkan. "Sekarang, mereka yang akan menutupnya." Tangisan berubah menjadi jeritan. Lampu menyala kembali. Sesaat, dan dalam cahaya itu, warga melihat sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Dennis ditarik, diseret oleh tangan-tangan kecil ke dalam kegelapan, sambil berteriak, memohon, namun tidak ada yang bisa menolong. Dan saat semuanya kembali sunyi, Dennis sudah tidak ada. Hanya tersisa rumah kosong, dengan bau amis yang tak pernah hilang, dan bisikan pelan yang masih terdengar. "Kami belum selesai." Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati rumah Dennis. Rumah kecil di ujung desa itu kini berdiri sunyi. Pintunya terbuka setengah. Dindingnya menghitam. Dan bau amis masih tercium hingga ke jalan. Warga memilih menghindar. Tak ada yang berani membicarakan terlalu dalam. Karena setiap kali nama Dennis disebut, selalu ada yang merasa seperti sedang diperhatikan. Warung bakso itu masih ada. Gerobaknya tergeletak di depan rumah. Berkarat. Namun anehnya, tak pernah benar-benar rusak. Seolah ada yang menjaga.
Beberapa warga mengaku pernah melihat gerobak itu berpindah posisi sendiri, kadang menghadap jalan, kadang menghadap rumah, padahal tak ada siapa-siapa. Namun yang paling menyeramkan adalah suara itu. Setiap malam Jumat Kliwon, warga yang tinggal tak jauh dari sana masih bisa mendengar suara mangkuk beradu. Ting, ting, ting. Seperti ada yang sedang makan. Diikuti suara pelan. Suara anak kecil. Enak, enak. Lalu berubah menjadi tangisan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, seorang perantau datang ke desa tersebut. Ia tidak tahu apa-apa. Tidak tahu sejarahnya. Tidak tahu cerita kelam di balik rumah itu. Yang ia lihat hanya satu. Gerobak bakso kosong. Dan peluang. Sayang kalau nggak dipakai. Pikirnya, warga sudah memperingatkan. Jangan sentuh itu. Bukan tempat biasa. Namun ia tidak percaya. Baginya, itu hanya cerita orang kampung. Suatu sore, ia membersihkan gerobak itu. Mengelapnya. Memperbaikinya. Dan saat ia membuka laci kecil di bawahnya, ia menemukan sesuatu. Sebuah jimat hitam. Masih utuh. Masih dingin. Dan saat ia menyentuhnya, angin tiba-tiba berhembus pelan. Dan suara itu kembali terdengar. Sangat dekat. Kalau ingin kaya, datanglah. Pria itu terdiam. Matanya kosong. Bibirnya perlahan tersenyum. Malamnya, lampu di rumah kosong itu kembali menyala. Untuk pertama kalinya sejak lama, warga yang melihat hanya bisa diam. Tak berani mendekat, tak berani mencegah. Karena mereka tahu, semua ini belum berakhir. Dan dari balik kegelapan, di dalam rumah itu, sosok-sosok kecil mulai bermunculan. Satu persatu, menatap ke arah pria baru itu. Dengan mata kosong, dengan senyum tipis, seolah menyambut, seolah menunggu. Karena dalam dunia pesugihan, yang sudah terjadi, tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berpindah, mencari jiwa baru, mencari korban baru, dan menunggu siapa lagi yang cukup putus asa untuk menukar segalanya demi semangkuk kenikmatan yang terkutuk. Jika kamu pernah mendengar cerita tentang bakso yang terlalu enak untuk jadi kenyataan, mungkin kamu harus mulai bertanya, apa yang sebenarnya kamu makan? Dan dari mana asalnya? Karena tidak semua yang terlihat lezat berasal dari sesuatu yang halal atau bahkan manusiawi. Dan jika suatu malam kamu mendengar suara mangkuk beradu di tempat yang seharusnya kosong, jangan pernah mendekat. Karena bisa jadi kamu adalah menu berikutnya. Cerita malam ini mungkin terdengar seperti fiksi. Tapi di luar sana, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang tersembunyi di balik sesuatu yang terlihat biasa. Seporsi bakso yang hangat, yang nikmat, yang membuat ketagihan, bisa saja menyimpan rahasia yang tidak pernah ingin kamu ketahui. Dennis hanyalah satu dari sekian banyak orang yang memilih jalan pintas. Jalan yang terlihat mudah, tapi berujung pada kehancuran yang tidak bisa diperbaiki. Karena dalam dunia gelap, setiap perjanjian selalu menuntut harga. Dan seringkali, harga itu bukan hanya nyawa, tapi juga jiwa. Jadi, sebelum kamu tergoda oleh sesuatu yang instan, yang datang terlalu mudah, ingatlah satu hal. Tidak ada yang benar-benar gratis. Selalu ada sesuatu yang dibayar. Entah sekarang atau nanti. Dan jika suatu malam kamu mendengar suara anak kecil menangis, atau suara mangkuk beradu di tempat yang sepi, jangan pernah mencari tahu. Karena bisa jadi mereka sedang mencarimu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari kami. Jika kamu suka kisah-kisah horor seperti ini,
Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-temanmu. Karena masih banyak cerita gelap lainnya yang siap menemani malam-malammu. Saya pamit. Selamat malam. Dan selamat beristirahat. Jika kamu bisa tidur.